Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pagi ini, sehat? Alhamdulillah. Oke, sehat semua ya, alhamdulillah ya. Kalau di minggu kemarin kita sudah berbicara tentang yang namanya reksiko, yaitu masuk dalam kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Nah, sekarang kita bahas masalah kebiasaan seseorang itu bisakah dijadikan sebagai landasan hukum, ya. Tetapi kita fokus kita pada ekonomi. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, tentu kita itu harus pahami dulu tujuan kita belajar, atau istilahnya kalau di RPS yang saya bagikan di awal semester itu ada satu kolom namanya sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini yang pertama itu adalah memahami konsep dan pengertian al-adah muhakkamah. Nanti kita akan bahas, ya. Yang kedua itu adalah menjelaskan syarat kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Kalian harus paham, kalian ini anak-anak hukum. Jadi jangan dikit-dikit ngomong hukum tapi nggak tahu dasar. Nah, ini adat kebiasaan itu ternyata bisa dijadikan sebagai dasar hukum, tapi ada pertimbangannya. Yang ketiga itu adalah mengidentifikasi contoh-contoh penerapan kaidah ini dalam berbagai bidang, muamalah, keluarga, budaya lokal, dan sebagainya. Tetapi karena kita ini ada di hukum ekonomi syariah, jadi kita bahas masalah hukum ekonomi syariah, yaitu bahas masalah muamalah. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga sedikit melebar ke masalah lain. Dan yang terakhir itu adalah mengkritisi apakah kebiasaan masyarakat itu bisa diterapkan dalam hukum, ya. Dalam perspektif syariah, bisa nggak diterapkan seperti itu? Paham ya? Ini adalah tujuan kita belajar kaidah ini. Nah, bisa kalian lihat di sub CPMK-nya di RPS yang sudah saya berikan di awal semester. Kita lanjut ya? Oke, lanjut. Nah, pengertian kaidahnya terlebih dahulu. Al-adah yaitu adalah adat kebiasaan muhakkamah yang dapat dijadikan hukum. Adah di sini menjadi bahasa serapan di bahasa Indonesia. Kalian sering mendengar kata adat kan? Adat itu berasal dari kata ini, al-adah, dasar. Kenapa dia bisa diangkat menjadi basis hukum? Kaidah ini tuh berdasarkan pertama, itu yang pertama tuh ini Quran ya. Kemudian dari hadis, mar'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dianggap baik oleh seorang muslim semua kan? Ya, apa yang dianggap baik oleh orang muslim maka itu baik juga di sisi Allah. Kemudian ini adalah kriteria yang paling inti. Bagaimana adat kebiasaan suatu masyarakat itu bisa diterima. Contoh yang pertama, syarat pertama apa? Tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini wajib. Yang kedua itu adalah berlaku secara umum dan konsisten, sehingga adat itu menjadi kebiasaan seseorang, kebiasaan masyarakat, ya, daerah. Kemudian adalah yang ketiga, adat kebiasaan ini tentunya tidak memiliki efek negatif. Kalau dalam bahasa anak hukum, anak syariah itu mereka mengatakan tidak ada mudaratnya lah. Yang keempat, diketahui dan diterima oleh masyarakat. Tentu kalau kayak uang panai, ada tradisi lagi tepung tawar. Tahu tepung tawar? Tahu. Ah, itu dalam pernikahan. Nah, itu tepung tawar yang Melayu. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah dia tidak masuk dalam kategori ibadah mahdhah. Yang kedua adalah yang perbuatan. Dia itu kalau dalam bahasa Arab itu fi'liyah, yaitu kebiasaan dalam tindakan, misalnya cara berdagang, berpakaian adat, ya. Zaman sekarang modern, orang setiap kali beli transaksi zaman sekarang itu pakai QRIS, atau mereka tulis rekening transfer ke sini, bukti kirim ke nomor ini. Nabi zaman dahulu, Nabi itu kalau transaksi itu ya cash. Ada barang, ada duit, langsung kasih. Sekarang saya tanya, dengan kemajuan teknologi yang ada QRIS, ada rekening, pembayaran dengan cashless, sah atau tidak? Misalnya ada orang pedagang di pasar nih, ada daging ayam, sapi, kambing, ikan.
Kalau ayam pasti bilangnya daging kan? Pesannya kambing datangnya sapi, karena perbedaan ucapan. Dan itu bisa digugat ke pengadilan. Hanya perbedaan persepsi masalah ucapan tersebut. Makanya hati-hati. Itu masalah kebiasaan itu bisa dijadikan landasan hukum. Kalau si catering nggak terima dan si pedagang pun nggak terima, ya bawa ke pengadilan. Hakim akan memutuskan apa yang menjadi kebiasaan di daerah sekitar. Di akhir kuliah kita ini menandakan bahwasannya apa? Islam itu luas. Tahu luas nggak? Bukti bahwasannya hukum Islam itu tidak selalu kaku, tapi Islam itu selalu adaptif dan solutif setiap perubahan sosial. Ya, jangan kaku dalam memahami hukum. Seperti itu. Yang kedua apa? Islam itu selalu mengakomodasi kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum. Nah ya, ketiga apa? Kaidah ini bisa menjadi jembatan antara aturan wahyu Quran dengan realitas kehidupan kita. Quran mungkin mengatakan demikian, tetapi realitasnya begini. Bagaimana Pak? Terkadang ada sisi benturan, ya seperti itu. Yang kedua apa? Yang kemudian apa? Hukum ini memberikan ruang untuk fleksibilitas hukum dalam konteks muamalah dan adat lokal. Akhir perkuliahan kita ini apa? Di mana ada kehidupan yang berubah, disitulah hukum Islam hadir dengan wajah yang bijak dan lentur. Mata kuliah ini harus kita integrasikan dengan sains Islam, moderasi beragama, dan penelitian. Pada sains Islam, kaidah ini menandakan bahwasannya Islam itu menghargai realitas sosial dan kebiasaan yang berkembang sebagaimana sains sosial. Kemudian dalam masalah moderasi beragama, kaidah ini mencerminkan nilai moderasi beragama dengan mengakomodasi adat dan kebiasaan lokal dengan syarat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ya, kemudian dalam masalah penelitian, saya mengatakan ada sebuah penelitian saya dengan rekan-rekan dosen lain dalam masalah tepung tawar. Tepung tawar itu kan tradisi, kemudian diangkat. Nah ini ada sebuah penelitian tentang tepung tawar. Tepung tawar itu akhirnya diakomodasi dalam Islam lewat apa? Lewat kaidah ini, sehingga dia semua bisa masuk. Ya, bisa masuk, menyeluruh, dan diterima dalam Islam. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, Pak. Nah ya, silakan Endang. Berbicara tentang kebiasaan adat, Pak ya. Ya. Jadi melalui kebiasaan adat ini, dari pemaparan yang tadi disampaikan, kita jadi tahu bahwa syariat Islam itu tidak baku dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, kan, Pak? Ya. Lalu bagaimana kaidah ini bisa menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel dan dinamis, Pak? Oke. Oke, itu saja, Pak. Oke. Bagaimana, ini pertanyaan yang bagus nih, bagaimana hukum Islam itu menunjukkan fleksibilitas dan dinamis terhadap pranata sosial. Lewat mana hukum Islam itu? Lewat bagaimana Islam itu masuk pada ranah sosial tersebut. Kalian tahu Sunan Kudus? Pernah dengar kan? Meskipun gak pernah ketemu kan? Sunan Kudus itu ada di daerah Kudus. Kudus pada saat itu beragama Hindu. Hindu itu sangat menghormati sapi. Gimana dengan Idul Adha? Yang dikorbankan emang ayam, sapi. Akhirnya Pak Sunan Kudus mengatakan apa? Kalau gitu jangan sapi yang kita korbankan untuk menghormati budaya lokal, tapi apa? Kerbau. Sampai hari ini di Kudus, kalau Idul Adha itu kerbau, bukan sapi, tapi kalau kambing oke. Kita tutup dengan tugas. Silakan diskusikan. Bikin seperti biasa 4 kelompok. Saya ingin bahas masalah cashback. Beli 100.000, cashback 20.000. Bikin 4 kelompok. Bagaimana hasil diskusi kalian? Bikin dalam satu makalah ya. Bagaimana dalam pendapat kalian? Minggu depan akan kita diskusikan. Tunjuk 1 kelompok, 1 juru bicara ya, biar kita diskusikan. Paham? Paham. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.